warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, kembali lagi di KPI News. Sejumlah informasi tajam, aktual, dan terpercaya akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Ayu Putri Barokah, berikut liputannya. Pada pertemuan kelima yang berlangsung di ruang kelas hari ini, para mahasiswa kembali melanjutkan agenda pembelajaran. Jika di pertemuan sebelumnya, kelompok 2 menampilkan praktik reportase, maka kini giliran kelompok 3 yang mengambil alih peran. Kelompok 3 reporter ini terdiri dari 6 mahasiswa, yaitu Rati Sarah Mimawanti, Octavia Ramadan, Erlinda Putri, Zaudan Rashid, Kenan Arya, dan Gani Hibatullah. Mereka hadir dengan penuh kesiapan, menampilkan sebuah praktik reportase terbaru yang mengangkat judul berita narkoba. Pemilihan tema narkoba ini bukan tanpa alasan pemirsa. Tema tersebut dipandang sangat relevan dengan kondisi sosial saat ini, di mana bahaya narkoba terus mengancam generasi muda dan menjadi tantangan besar bagi bangsa. Dengan mengusung topik tersebut, kelompok 3 reporter berusaha menyajikan informasi sekaligus memberikan edukasi kepada audiens tentang pentingnya menjauhi narkoba, serta memahami dampaknya yang sangat merugikan. Dalam penampilannya, kelompok 3 menunjukkan keterampilan reporter yang mumpuni. Mereka mampu membawakan berita dengan bahasa yang jelas, runtut, serta gaya penyampaian yang profesional. Mulai dari pembukaan berita, inti laporan, hingga penutupan. Semua tersusun rapi dan terstruktur dengan baik. Tidak hanya itu pemirsa, cara mereka menyampaikan materi juga berhasil membuat seluruh mahasiswa di kelas aktif memperhatikan. Antusiasme begitu terasa. Mahasiswa lain tidak hanya menjadi penonton pasif, tetapi juga turut memberikan respon dan apresiasi selama praktik berlangsung. Hal menarik yang perlu disorot adalah, meskipun tema yang diangkat cukup berat, namun kelompok 3 mampu mengolahnya dengan sangat baik. Mereka teliti dalam pemilihan fakta, cermat dalam penyusunan naskah, dan kompak dalam bekerja sama sebagai satu tim reporter. Hasilnya, praktik reportase tersebut berlangsung lancar, komunikatif, dan tepat sasaran. Setelah kelompok 3 menampilkan praktik reportase dengan tema narkoba, kini giliran kelompok 2 pemakalah untuk memaparkan hasil kerja ilmiahnya. Kelompok 2 yang beranggotakan Jessica Cipta Nirwana, Rati Sarah Mimawanti, Muhammad Azki Nazmil Fawaz, Binar Putra Ramadan, dan Hendri Suryana tampil percaya diri menyajikan presentasi makalah berjudul Perkembangan Jurnalisme Sejarah di Indonesia dan Dunia, Regulasi Undang-Undang Pers di Indonesia, dan Kode Etik Jurnalistik. Dalam presentasi tersebut, mereka memaparkan bahwa jurnalisme merupakan fondasi penting demokrasi. Tidak hanya sekedar menyampaikan informasi, jurnalisme berperan dalam mengedukasi masyarakat, sekaligus mengawasi jalannya kekuasaan. Pemirsa, kelompok 2 mengulas panjang perjalanan jurnalisme. Secara global, jurnalisme berkembang sejak abad ke-18 dengan media cetak, lalu radio, televisi, hingga memasuki era digital saat ini. Transformasi teknologi menghadirkan jurnalisme online, media sosial, hingga citizen journalism yang membuat publik juga dapat berperan sebagai penyebar informasi. Kelompok 2 juga menyoroti pentingnya kode etik jurnalistik sebagai pedoman moral dan profesional bagi wartawan. Kode etik ini menekankan independensi, verifikasi data, menjaga privasi narasumber, menolak plagiarisme, hingga menghargai hak jawab. Semua ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan pers berfungsi sebagai pilar demokrasi. Presentasi ini disampaikan dengan bantuan slide PowerPoint, sehingga materi terlihat lebih runtut dan mudah dipahami. Para mahasiswa di kelas pun antusias menyimak. Beberapa di antaranya bahkan memberikan tanggapan yang memperkaya diskusi. Dengan demikian,
Pertemuan keempat mata kuliah ini benar-benar menghadirkan suasana pembelajaran yang hidup, di mana praktik dan teori berjalan beriringan. Harapannya, pemahaman ini dapat membekali mahasiswa untuk menjadi jurnalis yang profesional, berintegritas, dan mampu menghadapi tantangan zaman. Dengan liputan akademik di ruang kelas UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, saya Ayu Putri Barokah pamit undur diri. Sampai jumpa dalam liputan berikutnya.